Ibu ya. Hanya Bapak Jess mewakili Bapak-bapak di sini. Bapak sekalian, sehat? Udah hari keberapa ini? Hari kelima ya. Pasti makin semangat atau makin kendor semangatnya? Makin semangat. Karena ada banyak materi yang boleh kita belajar ya. Kita belajar bersama di sini Bapak Ibu. Banyak pun tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber itu untuk bahan kita ke depan Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar. Jadi sebelum memulai materi kita pada hari ini, adapun materinya nanti modul ajar dan asesmen. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita menyerahkan aktivitas kita sepanjang hari ini ke dalam tangan penasihat Tuhan supaya kita diberikan hikmat dan kebijakan dan kesabaran untuk bisa mengikuti sesi demi sesi. Untuk itu kami persilahkan membuka doa dari kelompok gotong royong. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Memberikan kami kuasa supaya kami boleh seluruh kegiatan apa yang baik dalam surga awal terima kasih untuk Ibu Rasti yang membawakan dalam doa. Biasanya kita mengadakan ice cream ya. Ice breaking, berarti masih konsepnya Bapak Ibu. Nanti itu akan kita lakukan pada saat setelah modul ajar mungkin ya, biar suasana agak cair nanti. Jadi sekarang masuk kita ke materi. Sebelum memberi materi, kita berikan kesempatan kepada Pak Jasper Sepetan bagaimana cara merekam Zoom. Kami persilakan dengan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Sos sebagai moderator IHP kita pada hari ini. Jual Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang di ruangan ini dan juga yang di ruangan Zoom. Sebelum ke materi Ibu Mas Trina tentang modul ajar, hari Sabtu semalam kan sudah kita sepakati untuk pengerjaan tugas yang berbentuk video
Mungkin kalau bentuk video yang di Google Meet beda sedikit dengan pembuatan video kalau yang di Zoom. Lebih enak yang di Zoom-nya. Baik Bapak Ibu, nanti untuk tugas kelompok berikutnya kita pakai atau merekam diskusi kelompok itu via Zoom. Sebelum direkam Bapak Ibu, tentunya nanti ada satu orang sebagai host atau yang memanajemen pembuatan diskusi tersebut, yaitu melalui via Zoom. Oke Bapak Ibu, ini akan saya coba mengaktifkan akun Zoom melalui akun belajar domain kita. Ini kurang lebih mungkin hanya 10 menit Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita masuk ke browser. Ini dan apa Ibu ya, di browser ya. Di browser ini sudah ada 4 muncul jendela atau tab. Ini kita tambah satu lagi. Kemudian di tab baru ini kita ketikkan Zoom. Oke, setelah diketik Zoom, ini kita klik yang ini saja, Zoom video. Kemudian yang kita pilih, kita kan sekarang ingin mengaktifkan akun kita dulu, belum join ya. Join itu nggak perlu mengaktifkan akun kalau hanya join. Tapi kalau ingin membuat Zoom sebagai host, kita harus punya akun dulu. Harus punya akun. Untuk mengaktifkan akun kita daftar dulu sebentar. Kita daftar melalui ini siap free. Karena kita ya free. Oke. Kemudian tadi setelah kita pilih siap free ini, baru kita minta verifikasi tanggal lahir kita sama bulan lahir sama tanggal. Oke, ini saya contohkan yang mau saya aktifkan adalah akun Pak Kepala Sekolah. Kebetulan akun saya sudah aktif. Kalau tidak salah 15 berarti Agustus Bu ya. Yang sebentar lagi mungkin pas Bu ya. 8 ya Agustus tanggal 15 tahun 1978. Ya, 79. Oke, 79. Oke, ini mengisi tanggal lahir. Kemudian continue. Kemudian setelah mengisi tanggal lahir, kita diminta alamat email yang akan kita aktifkan. Nanti di sini kita masukkan saja akun domain belajar ID. Saya copy dulu alamat email Pak SM.
Oke, ini alamat email Pak SM dengan akun belajar ID. Kemudian saya klik siap. Kemudian aktivasinya dikirim ke email tadi. Berarti kita masuk dulu ke email Pak SM dengan menggunakan akun belajar.id. Ini saya tambah lagi tabnya. Saya masuk dulu ke drive-nya. Sebelum ke sana Bapak Ibu yang di ruang Zoom, kalau ada nama yang tidak dikenal tidak akan kita terima. Jadi pada saat gabung ke Zoom, sekali lagi kalau nama tidak dikenal tidak akan kita admit. Jadi sebelum join ke Zoom mohon dibuat nama kita misalnya nama singkatan. Itu sekedar. Ini saya masuk ke akun Pak SM di drive-nya. Jadi sudah login ke akun Pak SM di domain belajar ID. Kemudian saya buka emailnya. Oke, di email pada jam 8.32 ada pesan dari Zoom. Please silahkan aktifkan akun Zoom. Ini kita mengklik aktif akun. Setelah kita klik tadi aktif akun, ini pengisian nama kita. Tadi kan diawali dengan pengisian alamat email. Setelah kita langkah berikutnya masuk ke email, ada pesan dari Zoom, maka muncullah seperti ini aktif akun. Kita isikan namanya, nama tadi nama Pak SM, karena saya pakai adalah di akun Pak SM. Sekarang disuruh pengisian password Bapak Ibu. Passwordnya silahkan dibuat dan jangan lupa. Udah, ini saya buat dulu passwordnya. Baik, pengisian password Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 4 poin. Yang pertama, password itu harus minimal 8 karakter. Ya, minimal 8 karakter. Yang kedua, di password itu harus ada huruf kecil. Ya. Yang ketiga harus ada angka. Yang keempat harus ada gabungan huruf besar dan huruf kecil. Jadi nggak boleh hanya dibuat passwordnya angka. Jadi nanti silahkan didesain passwordnya huruf besar, huruf kecil, dan angka minimal 8 karakter. Setelah jadi, ini kita klik saja yes-nya. Diklik yes. Ini centang aja I agree semua. Ini ISF-nya, I consent, I verifikasi. Oke, continue. Oh, ini harus konfirmasi password dulu ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa.
Oke, tadi dibuat dulu password baru dikonfirmasi sama dengan yang di sini tadi, baru nanti dikonfirmasi. Kemudian dicentang saya bukan robot. Kemudian kita coba dulu continue. Apakah dikasih? Oke, ini sudah berhasil. Sudah berhasil Bapak Ibu. Jadi setelah berhasil, baru masuk ke aplikasi ini. Ke aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom ini kan misalnya, saya buka lagi dulu Zoom baru. Ini di Zoom. Baru proses kita klik Zoom. Baru proses sebagai host, baru bisa buatnya sebagai host. Nanti sebagai host atau yang kalau yang menggunakan langsung aplikasi, misalnya ini saya stop screen dulu. Di masing-masing laptop kan sudah diinstal aplikasi Zoom. Kalau ada yang membuka Bapak Ibu, begitu kita membuka Zoom, ini mudah bisa di share screen. Trouble ya. Karena saya sudah buka Zoom. Nanti pada saat Ibu buka Zoom, yang sudah coba dibuka Zoom-nya Bapak Ibu, yang sudah buka Zoom, itu kan ada sign in. Jangan join kalau yang mau jadi host, tapi sign in, baru masukkanlah email tadi dan password, baru masuk, baru dibuatlah schedule-nya, dibuat schedule-nya, kemudian dibuat tanggalnya, baru disetting. Itu memang arahannya selalu dibuat para peserta menunggu, matikan dulu Bu, itu harus pakai headset Bu, BST, biar nggak trouble. Pakai headset, laptop Ibu harus pakai headset, colokkan ke apa ya Bu, biar nggak trouble. Oke Bapak Ibu, nanti bisa kita bedakan. Nanti silakan Bapak Ibu coba apa bedanya kalau menggunakan akun Belajar ID dengan menggunakan gmail.com. Kalau akun Zoom, gmail.com itu tidak ada menu rekam. Tidak ada menu rekam. Tapi kalau menggunakan akun belajar.id ada menu rekamnya. Kita kan merekam rapat, merekam diskusi. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, bisa nggak didaftarkan akun gmail.com? Bisa. Tapi kalau yang gratis tidak ada menu rekamnya. Tapi kalau akun Belajar ID, walaupun itu gratis, ada menu rekamnya. Perbedaannya di mana lagi? Kalau menggunakan akun belajar.id, kalau kita sendiri merekam, misalnya nanti Bapak Ibu mau membuat media pembelajaran di rumah merekam sendiri, itu batasan waktu tidak ada. Bebas kalau satu orang yang hanya pengguna Zoom itu. Tapi setelah kawan kita join,
itu hanya 40 menit dikasih. Misalnya nanti Bapak Ibu kan diskusi, berarti kan lebih daripada 1 orang. Setelah join 2 atau 3 orang, itu waktu limitnya yang dikasih bisa buka Zoom itu adalah hanya 40 menit. Setelah 40 menit, paling bonusnya kurang lebih 10 menit terasa. Nanti setelah 40 menit ada pesan di Zoom kita, waktu habis. Mungkin dikasih lagi 10 menit. Setelah waktu ditentukan habis, dia mati sendiri. Tutup rapatnya. Bagaimana untuk membuka lagi ya? Klik lagi, kembali start. Kan bolak-balik mengklik start. Jadi nanti Bapak Ibu untuk diskusinya udah silakan aja didesain kurang lebih hanya waktu misalnya 20 menit. Saya rasa nggak sampai 20 menit udah bisa. Itu untuk diskusi Bapak Ibu. Untuk Zoom-nya nanti untuk diskusi berikutnya mari kita gunakan Zoom kita dengan login akun belajar.id. Jadi nanti misalnya setiap kelompok sudah bisa mewakili dulu sebagai contoh, mewakili. Dan ini harapan kita Bapak Ibu besok sudah kita tampilkan videonya. Bapak Ibu yang menampilkan sendiri, mari kita sama-sama melihat. Biar bisa juga kawan kelompok yang lain bisa melihat hasil diskusinya. Di samping yang sudah dikirim di Classroom. Di Classroom kan ada bentuk file online dan ada bentuk link video. Jadi nanti juga Bapak Ibu kalau bisa videonya disimpan di YouTube. Link YouTube itulah ditempelkan di ruang jawaban. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini harus kita pelan-pelan. Mau tidak mau Bapak Ibu kita nanti harus memberikan atau membuat video pembelajaran kepada anak-anak. Gak mungkin hanya materi terus kan nanti bosan juga anak-anak kalau hanya membaca materi. Tapi kalau kita kasih video misalnya durasi 10 menit, bagaimana cara misalnya di agama cara berdoa, kalau ada topik berdoa. Kalau kami di TKJ bagaimana cara menginstal walaupun secara virtual. Kalau di TPH mungkin bagaimana cara menanam jagung, divideokan sendiri, bisa melalui Zoom. Nanti kameranya adalah kamera HP, Zoom-nya di laptop. Jadi kalau kita buat berbagai cara mungkin jadi anak-anak merasa tertarik, tidak hanya fokus dia membaca dari A sampai Z, tapi begitu dia membuka video kita sendiri yang memvideokan kita, di samping daripada siswa tertarik, berarti juga mengenal wajah kita, apalagi di masa-masa pandemi ini mungkin jarang kita ketemu. Kalau tidak metode video mungkin tidak kenal kita. Nanti kalau bisa juga pada saat kita memberikan materi, walaupun di share screen, kan ada, kalau kita aktifkan video kan ada muncul video di kecil video kita kan nampak kita pada saat ngomong. Itu hanya usul Bapak Ibu ya, artinya tujuannya adalah semua untuk sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berhamba kepada siswa. Itu aja intinya Bapak Ibu. Kita coba pelan-pelan, walaupun mungkin pada saat ini belum ada kita dikasih imun, tapi kita yakin dan percaya kalau ini kita terapkan pasti imun itu pasti ada. Saya semalam baca kalau ada usaha pasti ada rezeki. Artinya usaha kita mendapatkan imun itu atau rangsangan, inilah salah satu dulu. Nggak mungkin di luar rangsangan daripada pelaksana. Itu logikanya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalaupun saya salah ngomong, itu tujuannya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk pengembangan yang ada di SMK kita. Nanti tentang videonya, mungkin nanti hasil rekaman ini kan tadi hasil rekaman, itu saya bagikan lagi. Hasil rekaman tadi cara mengaktifkan akun Zoom, itu ada direkam. Jadi nanti setelah selesai rekaman, saya cut, saya potong-potong dulu videonya, mana tentang materi pengaktifkan akun Zoom, mana materi Ibu Mas Rina, mana materi Ibu Launi, nanti akan kita cut. Nanti mengeditnya Bapak Ibu tambahan, nanti di komputernya silahkan dulu diinstal PLC namanya, VLC, Media Player PLC, VLC. Nanti di situ tujuannya untuk mengedit video.
PLC aja, yang sederhana saja, nggak perlu kita online. Yang sederhana saja itu untuk mengedit video. Misalnya Bapak Ibu, tadi kan kita ini begitu dihubungkan Zoom ini udah direkam. Mulai tadi jam 7.15 saya buka Zoom, udah direkam. Karena saya itu otomatis, begitu connect Zoom langsung direkam. Jadi kan nggak mungkin semua rekaman mulai 7.15 kita pakai. Mungkin dihitung hanya 2 jam itu ada 200 mega. Kan nggak mungkin semua dipakai. Berarti nanti kita edit lah, atau kita cut yang mana yang tidak perlu. Kita buat aja mungkin step by step, oh ini di sesi ini. Tapi nanti mungkin yang di Bapak Ibu ruang di diskusi hanya 40 menit. Tapi kalau sendiri, sekali lagi, bedanya kalau hanya sendiri kita menggunakan Zoom itu untuk merekam diri kita sendiri, tanpa ada masuk yang lain, itu bisa dipakai 24 jam. Kalau menggunakan akun belajar.id. Nanti prakteknya Bapak Ibu bisa bandingkan, daftarkan, aktifkan juga akun Bapak Ibu melalui gmail.com. Sama nanti langkahnya. Aktifkan juga melalui belajar.id. Di mana bedanya? Tapi kalau tidak dipraktekkan nggak tahu nanti kita bedanya di mana. Intinya harus dipraktekkan dulu, baru nanti tahu benar salahnya di mana. Mungkin itu yang pengantar Bapak Ibu sebelum ke materi Ibu Mas Rina. Ada kira-kira perlu Bapak Ibu yang kita diskusikan? Ya Bu. Ya. Ya. Dari hasil kita dan videonya, bahkan seharusnya dikirim melalui Pak. Ya. Mungkin saya bukan menjadi YouTube. Jadi yang saya tuliskan malam masih berikutnya. Oke. Oke, izin Bapak Ibu 5 menit lagi ya ke YouTube ya kita ya, ke YouTube ya. Oke. Ini ke YouTube. Izin 5 menit lagi. Oke. Di YouTube langkah pertama adalah buka akun kita, drive kita. Ini kebetulan saya selalu menyimpan video adalah di akun gmail.com. Berarti saya buka dulu gmail saya, gmail.com saya. Ini Google. Ini saya login dulu. Jadi di satu browser bisa kita buka lebih daripada satu akun. Ini saya masuk ke akun Gmail dulu. Jessica Tam. Kalau sudah masuk Bapak Ibu langsung ke titik 9. Ke titik 9 baru YouTube. Yang sebelumnya YouTube-nya sudah dari situ juga langkahnya mengaktifkan. Oke. Ini sudah masuk ke akun YouTube saya. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah ini kita klik seperti ini, atau langsung saja yang cara mengupload Bapak Ibu ya. Ini kan udah akun YouTube saya. Ini ada menu upload. Ada menu upload. Menu upload, kita klik upload. Setelah jadi video kita, klik upload. Saya ulang Bapak Ibu, saya backkan dulu ya. Tadi langkah pertama adalah masuk dari akun. Kalau saya menyimpan akun YouTube saya di gmail.com. Setelah masuk ke akun, cari di titik 9 ada YouTube. Di YouTube itu klik. Jadi yang belum ada akun YouTube-nya nanti pasti disuruh daftar dulu membuat akun. Jadi sih enggak sepanjang mengaktifkan akun Zoom tadi, hanya membuat apa nama channelnya. Saya buat kebetulan langsung saja sesuai dengan nama saya. Ini channelnya adalah ini
Jessica Tang SMK Negeri 1 Pergatan Sengkul. Ini akun YouTube saya juga dan akun Gmailnya juga sama saya buat. Kemudian klik upload. Apa yang mau diupload? Tentunya video yang berbentuk video. Begitu diklik upload, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Pilih file. Pilih file yang tersimpan di komputer. Ini saya contohkan ini soal. Tadi pilih file ya. Ini saya cari dulu satu video yang ada di sini. Ini saya coba video coba satu ya. Ini kan coba ini. Nampak ya? Saya coba mengupload video coba satu. Ini baru open. Setelah open kita tunggu. Judulnya adalah coba satu video. Kemudian klik berikutnya. Di klik berikutnya ini kita ada disuruh memilih apakah video itu kita buat untuk anak-anak atau tidak. Saya pilihlah tidak. Kemudian berikutnya. Kemudian lagi langsung kita pilih lagi berikutnya. Nggak perlu di sini nggak perlu kita otak-atik saja dulu. Berikutnya. Ini juga langsung berikutnya. Oke Bapak Ibu, ini sudah di akhir tentang simpan atau publikasikan. Ada 3 pilihan, pribadi, tidak publik, atau publik. Nanti tergantung kita apakah mau kita publikasikan atau tidak, atau hanya pribadi. Kebetulan tadi video tadi saya nggak tahu, saya belum tahu apa isinya. Tentunya saya buat hanya pribadi aja dulu. Jadi saya buat pribadi. Oke, saya ulang Bapak Ibu ya. Ini saya pilih file. Pilih file, kemudian cari di mana video yang disimpan tadi di komputernya. Ini saya contohkan tersimpan di folder download di komputer ini. Ini contohnya coba satu video, kemudian open. Kemudian kita tunggu baru berikutnya. Kemudian lagi kita pilih untuk anak-anak atau tidak. Ini saya pilih tidak untuk anak-anak. Kemudian berikutnya kembali, baru berikutnya kembali, saya pilih pribadi, saya pilih simpan. Sudah Bapak Ibu, setelah simpan, sudah tersimpan di akun YouTube saya. Ini sedang mengupload. Kita tunggu proses uploadnya. Nanti setelah 100% kita tutup. Kemudian kita masuk ke berandanya. Sebentar Bapak Ibu lagi proses. 47%. Jadi nanti biar tidak terlampau berat videonya Bapak Ibu, misalnya ada Ibu merekam 1 jam, nanti dipisah-pisah aja, diedit. Video pertama mungkin 10 menit, video kedua 10 menit. Nanti pada saat mengirimnya juga atau menguploadnya tidak terlampau berat. Dan juga yang membuka juga tidak terlampau berat. Sempat misalnya kita mengupload video 200 mega. Kita yang mau membuka dengan dia mengupload kan sama-sama saja memakan data. 200 mega itu kalau membuka itu mutar dulu. Tergantung juga kepada kecepatan internet. Oke, ini kita tutup Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke menu ini. Kita lihat dulu videonya.
Ini tidak bisa diproses. Oke, bisa hapus. Oke, dianggap sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Dianggap sudah masuk. Oke, sekarang kita lihat mana video kita yang kita upload. Inilah misalnya. Ini yang video saya upload. Ini misalnya sekarang mengcopy linknya, tinggal klik aja di ini. Sebenarnya kalau mau klik link ini di awal tadi juga bisa. Ini tinggal copy Bapak Ibu. Link video. Cara mengerjakan sinkronisasi. Tinggal klik salin link video, pastikan di ruang jawaban atau di WA atau di Facebook atau di yang lainnya. Seperti itu kira-kira Bu Eva. Mudah-mudahan nanti mudah bisa membantu. Nanti lebih jelasnya lagi adalah di praktek ya. Saya kembalikan ke Bu Sos. Terima kasih untuk Pak CS yang telah memaparkan bagaimana untuk menggunakan Zoom baik untuk materi-materi, menjawab materi-materi yang sudah beberapa hari ini, dan juga untuk selanjutnya kita sebagai tenaga pengajar dalam situasi pandemi pada saat ini tentunya berbagai hal yang bisa kita lakukan melalui YouTube atau melalui video atau melalui Zoom langsung bertatap muka melalui media dari Zoom itu sama anak. Mungkin kalau kurang jelas atau apa mungkin banyak juga kita bisa cari dari YouTube. Tapi dari pemaparan Pak Jess tadi sudah banyak mungkin yang bisa kita tampung. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nggak kita praktekkan, mungkin susah. Jadi lambat laun nanti bisa mungkin kita praktekkan sama anak-anak dan kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam materi modul ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Trina Mani SPD. Kami persilakan dengan hormat. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di Zoom? Tadi saya baca di grup, ada yang bermasalah kan? UMB? Sudah? Sudah. Jelas, Bu. Silakan Ibu Musliman. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mulai, seperti yang baru itu sudah tampil di layar kita baik yang di Zoom maupun di ruangan ini, Bapak Ibu. Di sana sudah ada modul ajar. Jadi pada sesi ini kita akan membahas modul ajar. Sebelumnya saya mohonkan dan izin Bapak Ibu supaya yang bergabung via Zoom membuka kamera karena mungkin ada pertanyaan sebelum sesi ini kita mulai. Ibu PR, mohon Bu izin kamera dibuka. Oke, baik Bapak Ibu, semua yang ada
Piaget maupun Lurie pada saat ini kita menggunakan blended learning, yaitu campur-campur. Saya ada emoji di sini, bisa lihat Bapak Ibu yang Piaget. Saya ingin menanyakan perasaan Bapak Ibu pada hari ini. Ada emoji, mungkin emojinya kecil, yang di ruangan juga bisa lihat. Saya ada dua emoji. Yang pertama emoji ini. Saya menanyakan perasaan Bapak Ibu Piaget maupun Lurie di sini. Apakah perasaan Bapak Ibu seperti ini hari ini? Atau kebanyakan yang tidak Bapak Ibu? Bagaimana Ibu PF? Ini emojinya. Ini tersenyum ataupun bisa dikatakan senang. Apakah perasaan Ibu seperti ini saat ini? Bisa dengan saya, Bu? Oke, di ruangan ini mungkin ada perasaan yang seperti ini. Atau adakah perasaan yang pada saat ini sebelum kita mulai sesi ini seperti ini? Yang cermut, kalau bahasa Bapak itu cermut. Jadi Bapak Ibu, baik. Kenapa saya tampilkan atau berikan pertanyaan ini untuk menanyakan perasaan kita sebelum kita memulai pelajaran ini? Karena di kurikulum 2013 sebelumnya, sekarang kita kurikulum SMKPK, sebelum kita melakukan ataupun mengembangkan bahan ajar kita itu, kita buat tahapan dulu. Tahapan yang pertama yaitu assessment. Assessment nanti di share oleh Ibu lagi. Assessment itu ada dua Bapak. Assessment diagnostik, yang kognitif itu pengetahuan, dan kemudian yang kognitif itu menanyakan perasaan seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Bagaimana perasaan siswa atau target peserta kita yang akan kita capai nantinya? Apakah mereka mau ataupun senang ataupun ada yang sedih? Jadi kita buat data kita, siapa yang kira-kira ingin belajar dan tidak belajar. Jadi kalau cermut, otomatis pelajaran yang akan dibahas itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi itu assessment yang non kognitif. Jadi sudah ada data kita di awal, siswa yang tidak bergairah untuk belajar sudah ada. Nah kemudian tahapan selanjutnya barulah kita ke perencanaan. Nah di sini nanti di modul ajar ini, setelah ke perencanaan baru kita ke pembelajaran. Jadi kita saat ini ke pembelajarannya. Pembelajarannya bagaimana pembelajaran yang kita bawakan. Jadi perlu kita ketahui bagaimana modul ajar yang akan kita buat atau kita rancang. Di sini Bapak Ibu di ruang Zoom juga bisa melihat modul ajar. Pada sesi ini kita akan pelajari yang pertama itu mengenai konsep modul ajar. Konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, dan selanjutnya prinsip penyusunan modul ajar itu sendiri, kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Nah sebelumnya juga saya sudah bagikan ini di ruang classroom supaya nanti pada saat diskusi kita sudah bisa paham atau saling berdiskusi berbagi berdasarkan pemahaman kita. Karena saya bukan narasumber sebenarnya Bapak Ibu, karena kami duluan saja yang mengikuti PSP, jadi apa yang kami sudah dapatkan duluan kami bagikan. Karena sertifikat pun sampai sekarang sebenarnya kami lulus atau tidak lulus kami tidak tahu. Tapi apa yang kami lulus sebelumnya akan kami bagikan kepada kita semua supaya kita pada saat pembelajaran kita sebelum nantinya bisa menyusun setidaknya gambarannya sama Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita ke konsep modul ajar itu sendiri. Nah modul ajar itu apa Bapak Ibu di sini? Kita lihat diagram yang ini. Kalau kita melihat diagram ini, yang di belakang kita itu seperti kita mau memanah. Kalau kita memanah, kita pasti panah yang ini Bapak dan Ibu, yang berwarna putih, yaitu profil pelajar Pancasilanya. Karena di bacaan ini modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode ataupun petunjuk dan pedoman yang dirancang. Siapa yang merancang ini? Yang merancang ini kita Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan dikembangkan dari capaian pembelajaran. Kemarin sudah kita harus berangkat dari capaian pembelajaran itu sendiri dengan profil pelajar
yang kita bagikan itu sudah memuat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila inilah sebagai sasaran. Kalau kita lihat dari diagram ini, kalau memanas, kita misalkan memanas, kita pasti tembak itu profil pelajar Pancasila ini yang berwarna putih Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya ini tercapai, sasaran ini bisa tepat pada sasaran? Kita harus mengawalinya dengan ini, kita masuk ke warna orange, capaian pembelajaran, selanjutnya diturunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir itu kita pada sesi ini yaitu modul ajar. Jadi tidak selama ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu, hanya sekarang namanya kembali lagi ke modul ajar. Nah, modul ajar ini disusun dengan fase. Fasenya sudah berulang-ulang. Kalau kita fokusnya saja dulu ke fase kelas 10 SMK, itu adalah fase E. Kita ulang lagi, kalau fase A itu SD kelas 1 dan 2, B itu fase, mungkin nanti di proses manakala ada Bapak Ibu sambil kita dengar. Fase D itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, SMP hanya satu fase, yaitu fase D. Fase D, jadi kalau SMP 2 fase, itu fase E kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan 12. Nah, atau disusun berdasarkan perkembangan peserta didik. Jadi di awal tadi sudah saya paparkan sedikit, harus ada tahapan assessment, yaitu assessment diagnostik. Dari di sini kita tahu perkembangan peserta didik itu, mempertimbangkan apa yang dipelajari dan tujuan pembelajarannya. Kemudian guru perlu memahami konsep ya. Kita lanjutkan, ini dia inti. Jadi ini bentuk apa saja komponen modul ajar yang akan kita kembangkan. Ini komponen modul ajar itu terdiri dari 3. Pertama adalah informasi umum. Informasi umum memuat apa? Nanti kita terangkan lagi di bawah. Di sini ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal. P3 ini profil belajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target. Ya, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu. Kalau kita baca nanti semuanya banyak waktu yang disebutkan. Kemudian ke komponen inti. Komponen inti di situ ada tujuan pembelajaran keterampilan. Kita masuk pertama identitas modul, kita akan bahas di sini. Identitas modul itu apa saja ya Bapak Ibu? Selama ini nanti kita lihat perbandingan, akan saya share RPP yang lama sebelum saya sudah formal ini. Di identitas modul apa saja yang perlu kita muat di sana? Nama penyusun. Saya misalnya kalau mau membuat RPP ataupun modul aja, nama penyusun berarti otomatis nama saya sendiri. Institusi itu sekolah atau biasa satuan pendidikan namanya. Jadi kalau kita di sini nanti kita buat di tugas Bapak Ibu ini nanti ada nama penyusun, mungkin salah satu dari kelompok Bapak Ibu, ataupun nama penyusun kita baca nanti di tugasnya itu kita sepakati kelompok sekian dituliskan namanya, siapa kelompoknya siapa saja. Kemudian institusinya SMK Negeri 1 pada tanda itu. Tahunnya tahun sekarang, yaitu tahun pelajaran 2021 ke 2022 ya Bapak Ibu. Kemudian jenjang sekolahnya, kalau jenjang sekolahnya di sini tidak ada SMK karena sekolah kita itu adalah SMA. Jadi SMK itu tersendiri SMK PK seperti yang kami katakan kemarin. Kemudian kelasnya, kemudian alokasi waktu berapa jam materi itu akan kita bawakan di kelas tersebut. Itu dia, misalnya 2 kali 45 menit 2 JP, berarti itu berarti 90 menit. Ya, kemudian kita masuk ke kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Pengetahuan dan perlu dimiliki siswa sebelum memasuki pelajaran itu, kompetensi yang dimiliki siswa itu pasti sudah ada. Kemudian merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Profil belajar Pancasila yang sudah dari kemarin-kemarin itu harus dimuat Bapak Ibu, dan yang perlu kita ingat di sini, profil belajar Pancasila ini bisa memuat 1 atau 2 ataupun lebih. Jadi 1 saja bisa, berdasarkan data dari sini. Jadi kita berangkat dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita.
Kemudian selanjutnya sarana dan prasarana. Jadi kita perhatikan kalau kita mau membuat modul belajar ataupun FPP yang selama ini kita ketahui, kita harus sarana dan prasarana ada enggak? Misalnya Pak KS mau mengajarkan bagaimana cara mentraktor lahan seperti itu. Ada enggak sarana? Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak ada, tidak usah dibuat di sana. Kemudian prasarananya kita sudah tahu sendiri, fasilitas apa yang ada yang bisa mendukung materi kita bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian itu target peserta didik ini masih di target peserta didik ini ada 3 macam siswa di sini Bapak Ibu. Peserta yang akan kita capai itu peserta yang akan kita tuju untuk kita ajari itu peserta didik reguler tipikal. Ini yang bagaimana ini biasanya umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna. Jadi dia kalau kita mengajar bisa mencernanya. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar terbatas. Gaya belajar itu ada macam-macamnya. Kalau saya misalnya, kalau gaya belajar saya lebih suka yang audio, itu hanya mendengar. Lewat mendengar saja, saya bisa hanya mendengar misalnya lebih suka mendengar. Jadi itu gaya belajar yang audio. Ada yang mendengar dan melihat, berarti itu audio visual. Jadi bagaimana gaya belajar si anak itu nanti harus kita perhatikan. Kemudian memiliki kesulitan berbahasa, ada juga yang bahasanya kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Ini sangat banyak kita temukan, apalagi kita sebagai guru SMK di sini dan Bapak Ibu banyak sekali. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, ini yang di atas rata-rata. Ini biasanya yang cepat menangkap. Jadi ada tiga target peserta didik yang diajarkan semua. Ini mampu mencapai keterampilan berpikir. Kadang walaupun belum kita terangkan materi itu, mereka sudah paham. Ini kelompok yang kritis biasanya. Jadi HOTS itu tingkat panjangannya high. Kalau high, kan bacanya high kalau dalam bahasa Inggris high order thinking skill. Jadi kemampuan yang berpikir tingkat tinggi. Ini yang sudah biasanya yang juara 1-nya, juara 2 itulah yang Bapak Ibu. Kemudian langsung kita ke model pembelajaran. Model pembelajarannya itu bagaimana? Kalau di pandemi ini modelnya ada ya sudah tambah lagi. Kalau dulu hanya tatap muka. Kalau sekarang pembelajarannya ini pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ daring. Itu model pembelajaran yang akan kita mulai itu ada PJJ daring, mahasiswa PJJ daring. Bisa juga PJJ luring. Kalau kita mau luring, kita sudah harus susun sebelumnya. Kalau luring, kita buatlah luring. Kemudian blended learning, ini campurannya seperti yang sudah kita terapkan. Bapak Ibu ada yang bergabung di IHTI melalui Zoom, ada juga yang luring. Jadi itu namanya blended, sesuatu yang sudah di blender pasti tercampur rata. Itu dia maksudnya. Kemudian langsung kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa yang dicakup di sana nanti lebih jelasnya. Kita tampilkan satu model aja. Tapi sebelum ke sana harus diskusi dulu. Kemudian ke pemahaman bermakna. Jadi semua akan dibuat di modul ajar kita ini Bapak Ibu. Nah contoh kalimat dalam pemahaman bermakna ini apa? Misalnya ini. Ada di sana dibuat, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah ini disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti mungkin kita akan membuatnya berbeda lagi. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru. Jadi kalau misalnya saya mau mengajar, misalnya saya pakai discovery learning. Pembelajaran yang metodenya discovery learning itu siswa menentukan sendiri atau PJBL atau dikenal dengan project based learning. Jadi pertanyaan pemantik ini saya tidak boleh menerangkan. Jadi ketika setuju seperti itu Bapak Ibu yang revisi. Sebenarnya ketika dulu ini sudah gampang. Jadi kita hanya memfasilitasi. Jadi kita kaitkan dengan dihajar lewat tadi, pelajar itu berhamba kepada siswa atau istilah lain student center, siswa sebagai pusat. Nah di sini guru kalau saya misalnya pakai yang project based learning, saya tampilkan masalah,
dan masalah itu akan nantinya dijawab oleh siswa. Guru hanya menuntun dan membimbing para didik itu untuk memecahkan masalah itu. Jadi pada dasarnya kita tidak menjelaskan lagi, menerangkan apa itu ini. Jadi kalau dulu beban itu beratnya ke guru, kalau sekarang beban itu sudah berpindah kepada siswa. Tapi tetap pada akhir sesi nanti itu guru akan menyimpulkan bersama-sama dengan siswa dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Kita masuk kegiatan pembelajaran. Nah inilah inti dari, ya kalau dari tadi itu masih kulit-kulitnya, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini, apa yang harus kita lakukan? Langkah kegiatan, saya baca mulai dari paragraf yang kedua ya Bapak Ibu. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Dan selama ini juga sudah kita buat di RPP kita langkah-langkahnya itu meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan desa absensi seperti yang kita buat tadi itu, absensi doa, ice breaking, itu merupakan pendahuluan. Nah di inti ini disinilah kita memaparkan ataupun mau belajar apa pada saat kita mau membawakan belajar di dalam kelas. Kemudian penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Berarti aktif di sini dimaksudkan adalah siswa itu sendiri yang aktif. Apa misalnya kalau di asinkronus kita Bapak Ibu itu kita mengadakan reflektif dulu, kemudian reflektif di awal dan di akhir. Jadi semuanya aktif, jadi siswa itu semua aktif. Untuk ini bisa meliputi kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian itu assessment ada 3. Tadi sudah saya paparkan sedikit. Assessment sebelum pembelajaran diagnostik. Misalnya kalau tadi kebanyakan siswa itu cemberut ataupun mereka suasana emosinya atau psikologisnya tidak bagus, kita harus mencari jalan keluar yang lain supaya bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Apakah dibiarkan atau bagaimana? Kemudian assessment selama proses pembelajaran formatif selama ini juga dulunya juga sudah diterapkan Bapak Ibu formatif, tapi menerapkan ini yang ada sedikit repot. Formatif ini selesai 1 mata pembelajaran seharusnya diujikan. Jadi sering dikenal dengan ujian bulanan, formatif bulanan. Jadi setiap bulan itu ada ujian. Untuk apa? Mengukur sejauh mana para siswa atau peserta didik itu mampu mengikuti pelajaran kita. Apakah tidak mampu? Jangan kita lanjut. Di kurikulum merdeka ini itu yang ditekankan, itu perbedaannya sedikit saya tangkap di kartu di atas. Kita buat lagi bagi siswa yang remedial nantinya, kita buat lagi susun lagi modul belajarnya. Agak sedikit repot Bapak Ibu, tapi pelan-pelan mudah-mudahan kita sudah bisa. Assessment pada akhir proses pembelajaran sumatif. Jadi nanti kita bisa berdiskusi apakah seperti itu, mungkin ada pendamping yang lain mungkin bisa berbagi kepada kita dari PSP yang di sebelumnya. Bentuk assessment ini adalah penilaian. Kalau dulu sudah juga ada namanya saja yang berbeda istilahnya. Assessment itu berasal dari bahasa Inggris juga, assess, menilai. Jadi penilaian assessment itu kata bendanya penilaian. Jadi penilaian bentuknya itu penilaian singkat juga sudah ada. Jadi tidak hal yang baru lagi. Nilai yang disikat di sini, sikapnya yang akan dinilai itu profil pelajar Pancasila tadi. Tadi kan kita sudah mulai di awal. Sebenarnya saya mau menilai mandiri atau gotong royong siswa itu. Saya sebagai pengajar, saya buat lembar observasi saya. Jadi siswa tadi kan kita dulu hanya mengamati bagaimana siswa itu belajar setelah kita pemberian tugas. Apakah mereka itu sikapnya mandiri, jadi bisa dinilai si A misalnya. Daftar observasi itu nanti si kelas 10 ATPH misalnya namanya si Anu, sikapnya bagaimana, jadi sikap gotong royong di atas, tabel yang kedua mandiri. Apa kita cek saja mandiri nggak dia, seperti itu jadi lembar penilaian. Kemudian performa ini kalau saya tadi pakai PJBL, Project Based Learning, yang menghasilkan produk di akhir pembelajaran. Jadi
saya misalnya meminta siswa itu mempresentasikan bagaimana dia membuat proyek itu dari awal sampai kemudian akhirnya seperti itu, jadi akan disuruh performa atau mendemonstrasikannya, itu dia. Kemudian dengan kata lain, kalau di rapor kita ini keterampilan. Jadi kalau keterampilan penilaiannya apa? Jadi selama ini walaupun kita tidak terapkan, tapi kita dituntut untuk membuat penilaian keterampilan. Nah, kemudian tertulis tes objektif. Kalau dulu zaman saya SD juga pilihan gandanya ada, kemudian isian ada, kemudian juga terakhir itu esai. Jadi kalau yang kita terapkan di sekolah kita ini Bapak Ibu, itu kita menggunakan yang multiple choice ataupun pilihan ganda. Ini dia penilaian, bentuk penilaian dari penilaian sikap, kemudian performa, tertulis. Langsung kita ke pengayaan. Jadi kalau sudah diukur, dari sini kita tahu siapa yang perlu diberikan pengayaan peserta didiknya, siapa yang harus remedial. Jadi penerapannya di sini Bapak. Jadi kalau selama ini sudah diminta ya kepada guru-guru untuk melakukan hal ini. Pengayaan ini apa? Sudah kita ketahui masing-masing, nanti juga kita bisa baca sendiri Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta PNTP agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian remedial diberikan kepada mereka yang tidak lulus KKM mungkin supaya dia lulus bagaimana diberikan remedial. Yang terakhir itu kita ke lampiran. Lampiran ini kalau dulu ada LKS lembar kerja siswa. Jadi di K3 juga sudah ada itu LK. Jadi kalau ada soal kita buat pada saat materi pemberian materi tadi, kita buat lampirannya LK ini di lampiran. Ditujukan untuk peserta didik bukan guru ya. Jadi banyak sesuai kebutuhan kepada peserta didik non reguler. Bahan bacaan kita harus juga di modul ajar kita. Kita ambil materi kita dari mana? Misalnya saya ambilnya dari buku Kemendikbud revisi 2017 saya lampirkan di sana. Kemudian glosarium. Glosarium ini berasal dari kata glossary. Kalau diterjemahkannya kumpulan kata-kata yang sulit. Ini biasanya kita temukan di akhir buku ada itu Bapak Ibu. Terus sebelum appendix saya rasa glosarium. Kumpulan kata-kata yang misalnya kemarin Pak KS bertanya apa itu asinkronus, apa itu sinkronus, itu merupakan mungkin glosarium atau kata yang baru bagi para peserta didik. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini dari mana, dari bahan bacaan atau sumber untuk menyusun modul ajar kita, itulah yang dinamakan dengan daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, saya akan menanyakan tadi sudah ada sebelumnya pun di penunggasan sebelumnya. Saya mau bertanya kepada kelompok gotong royong hari ini. Kelompok gotong royong ada Ibu RD. Mungkin saya akan menanyakan pertanyaan ini. Sebutkan minimal 7 komponen. Nah, tadi sudah ada baru saja kita bahas 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Silakan Bu RD. Bisa dibuka di hatinya Bu RW. Atau ada yang dia di Bapak Ibu Bu PS barangkali, karena semalam saya lihat di Bu PS sudah menjawab duluan. Pak KS lah. Yang udah. Masih kurang konek, Bu. Masih sakit ini, Bu. Sakit. Iya. Macam sulit sekali. Bagaimana, atau ada dari kelompok yang lain? Ibu Ladika mungkin Bu. Apakah peserta konser?
Ya, kalau kita kembali lagi ke atas tadi, inilah semua komponen itu kita simpulkan di sini. Supaya tidak saya ada yang bicara itu maksudnya Bapak Ibu juga. Ini komponen modul ajar tadi. Jadi kita hanya 7, sebenarnya lebih yang tetap. Jadi dibagi 3 bagian, kembali saya ulas, informasi umum, identitas sekolah, nanti apa kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasilanya, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Tadi modelnya sudah dijelaskan. Kemudian komponen inti tujuan pembelajarannya ini. Jadi ATP kemarin yang kita bahas itu mempermudah kita di modul belajar ini. Kita turunkan dari ATP kemarin kalau sudah kita buat, maka di tujuan pembelajaran di sini kita satukan beberapa kemarin tujuan pembelajaran yang kita susun, kita buat di sini kita copy paste. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan romantik, dan selanjutnya kemudian. Demikian modul ajar, oke nanti kita bisa diskusi bersama-sama Bapak Ibu supaya modul ajar kita semuanya bisa kita selesaikan 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan biasanya kita belajar tanpa ATP. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Kami kembalikan kepada moderator.